Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 10 ingin melanjutkan presentasi yang berjudul mengidentifikasi konsep jual beli. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sylvia Mareta Oktarina, kemudian ada 3 teman saya yaitu Leli Harlena, Mutiara Fatimatu Zahro, dan Siti Kholilah Anissa. Materi yang pertama yaitu pengertian khiyar. Khiyar berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti pilihan. Secara bahasa, khiyar adalah memilih, menyisihkan, atau menyaring. Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menentukan pilihan antara melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Leli Harlena. Khiyar dalam jual beli. Menurut Abdurrahman Al-Zafiri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqh adalah syariat yang dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Pembagian khiyar yang bersumber dari syariah. Yang pertama, khiyar majelis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad di ruang toko dan belum terpisah badan. Yang kedua, AIB, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung. Pembagian khiyar. Khiyar itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, khiyar majelis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan untuk membeli. Yang kedua, khiyar AIB, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, ketika seseorang membeli 1 kilogram telur, kemudian 1 telur diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Menurut para ahli fikih, ditetapkan hak khiyar bagi pembeli. Jadi, dalam khiyar AIB itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta barang ganti atau uang dikembalikan. Yang ketiga, khiyar ru'yah, yaitu khiyar bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Akad seperti ini menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akad dibeli itu tidak ada di tempatnya, maksudnya di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. Yang keempat, khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Artinya, pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Terakhir, khiyar ta'yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh, dalam pembelian keramik, ada yang berkualitas super dan sedang, akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan ini, memerlukan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Yang selanjutnya berselisih dalam jual beli. Penjual dan pembeli dalam melakukan
Jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para pedagang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para ahli, para sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkannya bersama para nabi, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang mati syahid. Riwayat Tirmizi. Manfaat dan hikmah jual beli. Manfaat jual beli yang pertama, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka dan masing-masing pihak merasa puas. Yang ketiga, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang batil. Keempat, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keenam, penjual melepas barang dagangnya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah jual beli yang pertama, mencari dan mendapatkan karunia Allah. Kedua, menjauhi riba. Ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Keempat, menjaga kehalalan rizki. Kelima, produktivitas dan perputaran ekonomi. Keenam, silaturahmi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan.